Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku, Bunda Jasmine. Pada kesempatan kali ini, aku mau share aktivitas pagi aku. Seperti biasa, aku langsung ke dapur untuk beberes. Kemudian jangan lupa untuk minum multivitamin dari Blackmores, yaitu untuk breastfeeding, khusus untuk ibu menyusui. Jadi ini rahasia aku. Sampai Putri Jasmine usia 16 bulan, dia masih full ASI eksklusif. Dan dia itu belum pernah sama sekali menggunakan sufor ya, karena memang ASI aku alhamdulillah deres. Oke, selanjutnya nggak lupa kita beres-beres meja. Kali ini aku mau buat bakwan jagung. Nah, untuk bakwan jagung ini rahasianya ada di tepungnya ya guys, supaya crispy dan tetap lembut. Pertama, kita harus campurkan tepung maizena dengan tepung terigu, perbandingannya 1:6. Kemudian nggak lupa jagungnya kita iris-iris seperti itu, dan di sini aku menggunakan tepung terigu curah aja yang 1 kilo harganya biasanya 10 ribuan. Nah, kalau kira-kira kelihatan ada kalau kalian di rumah ada saringan, bisa menggunakan saringan jadi supaya lebih bersih lagi. Tapi kalau yang kemasan kayaknya nggak perlu disaring, langsung aja bisa. Maaf ya, ini dapur aku agak berantakan karena memang pagi-pagi itu waktunya aku masih beberes gitu. Nah, selanjutnya aku tuang lagi sedikit tepung terigunya. Di situ udah aku kasih tepung maizena. Nah, nanti untuk bumbunya kalian tambahkan bawang merah, bawang putih yang udah ditumis. Jadi ini enak banget, wangi. Dan jangan lupa tambahkan merica sedikit. Kemudian garam, penyedap rasa, dan juga masako. Aku paling suka banget menggunakan masako. Buat kalian suka rego boleh juga, nggak masalah. Di sini aku juga sambil mau masak ceker dan juga sayur kangkung. Maaf ya guys, sambil aku tinggal dulu. Di sini anak aku lagi rewel dan mau ganti pakaian dulu. Jadi aku mau urusin anak aku dulu. Aku antar dia ke kamar dia dan ganti pakaian. Mulai dari pampasnya, celananya, bajunya. Oke, aku udah selesai untuk ngurusin anak aku. Sekarang lanjut. Seperti biasa kita masukkan bumbu-bumbunya terlebih dahulu supaya nanti tinggal kita goreng. Dan jangan lupa kalian itu kalau mau masak harus yakin gitu. Jadi dalam 1 kali tuang itu pastikan ya memang menggunakan filling lah ya. Dan jangan lupa nanti setelah diaduk-aduk kalau masih belum yakin diicipi dulu, nggak apa-apa tuh walaupun masih mentah, cuma sedikit, nanti bisa dilepeh lagi. Di sini nggak lupa aku tambahkan gula sedikit supaya rasa jagungnya itu lebih kerasa, ada manis-manisnya gitu. Dan ini bagian keran aku kebetulan lagi ada sedikit problem, yaitu bagian kerannya itu seperti sudah dol gitu. Ada memang besinya yang emang udah pecah dalamnya. Jadi kalau diputar kerannya itu nggak bisa tetap ngalir airnya. So untungnya di sini di paling bawah itu menggunakan stop keran. Jadi bisa sementara kita berhentiin menggunakan stop keran. Di sini aku lagi persiapan untuk membeli kerannya. Jadi nanti kalau udah beli tinggal diganti aja. Di sini aku sambil nyuci piring. Jadi nyuci wajan juga untuk menggorengnya. Di sini aku menggunakan wajan anti lengket. Ini adalah pemberian dari mama mertua aku. Di sini sudah selesai aku mencuci wajannya. Selanjutnya aku panaskan terlebih dahulu supaya air yang ada di dalam wajannya itu hilang, karena untuk menggoreng benar-benar pastikan harus kering. Kalau sampai masih ada airnya sedikit aja itu bakal nyiprat-nyiprat gitu, dan gak enak banget ya kita goreng dalam kondisi kecipratan. Nanti kalau kena kulit juga sakit guys. Jadi pastikan benar-benar harus kering tanpa air. Nah, setelah itu aku mau tuang lagi nih untuk adonan. Di sini aku tuang sekitar 1 gelas cangkir besar ya. Ini cangkirnya pemberian dari Simba aku, cangkir zaman dulu. Tapi di sini aku senang pakai ini karena ukurannya besar dan pendek. Kita aduk-aduk sampai merata. Jadi sampai adonannya itu tidak encer banget tapi juga gak kekentalan ya. Jadi pas gitu komposisi airnya. Sambil diaduk-aduk sampai merata. Nah, di sini karena aku rasa masih kurang tepung maizenanya, aku tambahin lagi sedikit.
Lanjut, aku aduk-aduk lagi sampai merata. Nah, adonannya sampai terbentuk seperti ini ya guys, sampai benar-benar pas, tidak terlalu encer tapi juga tidak terlalu kental, sehingga tidak sulit untuk diletakkan nantinya ketika di penggorengan. Nah, setelah itu, setelah wajan kita cuci hingga bersih, kemudian sudah kita keringkan, kemudian kita tuang minyak dan juga kita panaskan terlebih dahulu minyaknya, langsung kita cemplungkan adonannya dan pastikan menggunakan api yang besar terlebih dahulu. Nanti setelah itu untuk mematangkannya baru kita gunakan api yang kecil ya guys. Jadi ini rahasia supaya gorengan kita itu nggak bantet. Di sini aku tuang terus adonannya sampai penggorengannya itu penuh guys. Jadi supaya cepat dan juga menghemat waktu. Jangan lupa buat adonan yang kira-kira sudah agak menguning kita balik terlebih dahulu supaya nggak gosong ya. Di sini aku balik-balik seperti ini menggunakan capitan kayak gini ya. Aku beli di Shopee, murah banget. Buat kalian juga yang pengen, dan ini tuh anti panas dan memang awet banget. Di sini aku udah pakai sekitar 6 bulan tapi warnanya masih cerah. Ini terbuat dari silikon guys. Kita tunggu sampai warna gorengannya itu seperti coklat keemasan. Nanti kalau sudah, kita coba balik-balik lagi, pastikan bahwa dua permukaannya itu memang sudah matang. Setelah itu langsung aja kita angkat ya dan tiriskan. Nah, di sini aku sambil nyambi-nyambi juga kerjaan yang lainnya. Di sini aku mau sambil cuci piring karena cucian aku di sini numpuk banget. Nah, karena ini menghidupkan kerannya itu lewat bawah, jadi mau nggak mau ya udah aku hidupkan keran dulu lewat bawah. Nah, setelah itu aku mau cuci piring ini. Nah, kerannya udah hidupkan karena emang kerannya itu lagi posisi ya, rusak dol gitu, belum diganti. Jadi ya mau nggak mau seperti inilah ya. Tapi alhamdulillah pada tanggal 20 Desember kemarin memang udah diperbaiki. Jadi ini vlog lama aku yang memang baru aku edit dan baru aku kasih view guys. Nah, di sini aku cuci gelas anak aku, cuci piring, cuci tutup panci dan lain-lain. Setelah itu jangan lupa untuk dibilas-bilas supaya bersih dari sabun-sabun ini ya. Pastikan itu keset tidak berbau dan pastikan juga jangan sampai ada busa-busa yang masih menempel. Di sini aku menggunakan sabun merek Lifebuoy. Sambil menunggu makanannya, kita tiriskan terlebih dahulu supaya minyaknya itu terpisah dari gorengannya ini. Setelah itu, kita tunggu sampai minyaknya agak panas lagi ya, karena kita mau masukkan adonan berikutnya. Nah, di sini aku masukkan satu persatu adonannya, jadi aku hanya menggunakan sendok seperti ini, tapi ya sendok yang ukurannya besar itu ya. Nah, setelah di wajan ini terisi penuh, kemudian aku gunain api besar, biarkan dulu sampai ini mengembang gitu. Ya nggak mengembang banget lah ya, iya kali gorengan mengembang banget kayak gue. Nanti setelah itu baru kita kecilkan apinya. Balik lagi di sini aku sambil nyuci piring lagi karena tadi belum selesai ya. Nah, ini udah aku putar-putar, ternyata dia memang benar-benar dokol, nggak bisa itu kerannya, pembuka penutupnya. Di sini aku cuci-cuci lagi. Nah, jadi aku tuh kebiasaan di dapur tuh seperti ini sambil nyambi-nyambi. Jadi sewaktu goreng kita lagi nunggu itu matang, kita sambil ngerjain yang lain. Jadi cepet guys, 1 jam aja aku udah bisa nyelesain buat masak, kemudian nyuci piring sambil nyuci baju. Nah, itu 1 jam aja aku udah bisa selesai. Kadang-kadang itu 30 menit nggak sampai 1 jam kalau emang semuanya udah kondisi bersih. Setelah itu jangan lupa untuk kita bersihkan sisa-sisa makanannya karena aku belum ada singkat. Di sini nggak akan aku buang ke dalam wastafelnya itu ya, tapi aku buang ke tempat sampah dulu. Jadi aku angkat pakai saringannya kayak gini. Dan ini tuh kadang-kadang aku paling nggak sukanya kadang netes-netes di lantai. So harus hati-hati banget, pastikan itu bak sampahnya dekat dengan pembuangan. Nah, di sini aku sambil bolak-balik gorengannya lagi, kemudian aku angkat karena emang udah coklat keemasan. Selanjutnya aku akan masukkan lagi adonan yang ketiga ya.
Nah, sambil menunggu gorengan adonan yang ketiga itu matang, di sini aku sambil nyambi untuk ngupas bawang, karena bawang merah, bawang putih aku itu selalu aku taruh kulkas dalam kondisi sudah dikupas. Jadi ketika mau pakai enak banget, kita nggak perlu ngupas, nggak perlu kotor-kotor, dan kita nggak perlu bingung untuk buang sampahnya, karena tinggal kita cemplung-cemplungkan aja kalau mau kita pakai chopper, atau kalau mau kita ulek, atau kalau mau pakai blender halus, itu semua udah kondisi dalam terkupas. Hehe, semoga kalian nggak bosen ya dengan video aku kali ini. Di sini aku angkat lagi adonan yang ketiga tadi dan udah aku tiriskan, guys. Di sini sambil aku sambil karena ada orang yang mau beli pulsa, jadi dia mau beli pulsa. Oh, bukan pulsa, pakai data. Dimana pakai data itu dia minta yang 5 hari, yang harganya sekitar 12 ribuan. Di sini aku lagi cek-cekan dulu di Mitra Shopee. Kebetulan di tempat aku itu bekerja sama dengan Shopee, namanya Mitra Shopee. Jadi kita ngejual ada pakai data, ada pulsa, ada kebutuhan seperti bayar BPJS, bayar air, bayar untuk virtual account juga udah bisa sekarang, bayar Shopee. Jadi kalau kalian itu ketemu Mitra Shopee itu bisa banget buat bayar Shopee, guys. Kalau kalian nggak mau pakai atau nggak ada rekening bank, atau nggak ada Shopee Pay gitu, atau nggak mau juga COD biar nggak kena biaya admin yang agak banyak, bisa pakai Mitra Shopee. Nah, ini gorengannya udah aku kasihin ke anak-anak yang kerja. Oh ya ampun, guys, ternyata yang beli itu anak-anak. Dia disuruh ibunya, jadi dia dibawain kayak kertas tulisan gitu sambil dia bawa HP. Aku udah bilang ke dia, coba dicek udah masuk belum, ternyata dia nggak tahu cari ceknya. Jadi ini Mitra Shopee-nya ya, Jasmine Store. Oke, sampai sini dulu ya video aku kali ini. Thank you buat kalian yang udah menonton video ini sampai habis. Buat kalian, aku ucapin terima kasih banyak yang udah nggak skip iklan, yang udah mendukung aku. See you next time, bye.